Halo sahabat hati, sahabat kasih yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa nih, sahabat saya yang terkasih, Ibu Ayu. Ibu Ayu ini dalam pandangan saya adalah seorang ibu yang sangat sederhana, tetapi yang luar biasa mempunyai nilai-nilai kehidupan yang besar. Dari beliau saya belajar banyak sekali akan kehidupan. Dari kesederhanaannya, dia begitu matang. Yuk kita sekarang dengerin ya, kita berbincang-bincang dengan Ibu Ayu. Halo Ibu Ayu, apa kabar? Baik Bu Linda, terima kasih loh sudah diundang untuk berbincang-bincang di tempat ini. Saya juga thank you banget ketika Ibu Ayu menjawab, ya saya bersedia untuk berbagi Bu. Saya rasanya senang banget kayaknya. Iya. Wah, ini dia, saya dapat tamu yang istimewa. Nah, Ibu Ayu, selama ini yang saya kenal dari Ibu Ayu ini kan Bali asli ya Bu? Iya, saya Bali asli. Ya. Dan saya tahu Ibu mempunyai pasangan dari suku Jawa. yang berbeda, dari Jawa, dari agama yang berbeda, Adat budaya berbeda. Iya, bagaimana Ibu menjalani proses itu Bu? Kan saya pikir itu tidak mudah Bu, meninggalkan segala-galanya. Iya. Dan Ibu pasti waktu itu masih gadis muda yang dengan tidak banyak pikir gitu, memutuskan ya sudah gitu ya. Oke, sekarang yuk Bu, bagaimana prosesnya Ibu selama menjalani kehidupan keluarga dengan Ibu meninggalkan segala-galanya? Iya. Bisa sharingkan ya Bu ya? Saya mungkin ceritakan dari awal ya. Awalnya saya yang Bali asli, Bapak yang merantau ke sini. Tapi saat memutuskan untuk menikah itu ada feeling ini yang paling tepat untuk menjadi teman hidup saya. Ya akhirnya memutuskan buat menikah, kita menjalani secara sederhana, tetapi saya puji syukur mendapat suami yang sangat mendukung. Kita saling mendukung, saling menghargai, dan bisa hidup happy di dalam kekurangan. Dan kita selalu berusaha dalam menjalani kehidupan ini. Masalah agama, masalah adat budaya, kita saling menyesuaikan. Waktu awal saya masih belum mengikuti suami. Awal saya masih ada beberapa tahun saya masih tetap ikut melaksanakan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa ini jalan Tuhan, bahwa saya memilih Tuhan itu bukan karena dipengaruhi orang lain gitu, tetapi karena saya melihat dan merasakan sendiri bahwa perjalanan hidup saya itu memang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Begitu Linda. Ketika Ibu memutuskan, ya ini pilihan saya, seperti tadi Ibu bilang sama saya, apa Bu bahasa Balinya? Ya inilah gitu. Iya, ini beliau gitu. Ini pilihan saya gitu. Iya. Pertama kali Ibu harus meninggalkan keluarga Bu, untuk ikut bersama suami yang Jawa asli ya Bu ya, dengan adat istiadatnya begitu. Apakah Ibu ada rasa bingung atau galau atau apa Bu? Ya, awalnya itu masalah kepercayaan. Sebelum saya menemukan Tuhan Yesus itu ada rasa kosong gitu ya. Saya berasal dari agama yang memang saya anut. Saya masih melakukan, saya kok merasa udah tidak di sini tempat saya gitu. Saya pelan-pelan saya ikut suami, saya belajar. Terutama saya bertumbuhnya di
di mana kita dulu persekutuan doanya. Di sana bertumbuhnya saya mendengar firman, mendengar sampai saat ini. Memang betul-betul karena Tuhan Yesus yang banyak menguatkan saya. Di samping sikap hati kita yang memang mempertanggungjawabkan keputusan kita untuk melaksanakan suatu langgeng pernikahan itu kan mempertanggungjawabkan keputusan ya, mempertanggungjawabkan keputusan, terus sambil kita mengisi waktu yang positif untuk kita mampu waktu awal pernikahan secara ekonomi kita masih betul-betul pas-pasan gitu. Kita berusaha dengan memanfaatkan waktu sedikit, kita manfaatkan buat bekerja. Misalnya saya guru TK, sepulang kerja saya masih bisa memanfaatkan waktu saya dengan membuat camilan apa, saya titip di warung, yang kayak gitu. Tetapi saya menjalani dengan happy. Dengan happy, minimal kita dapat keuntungan, boleh jujur banget ya. Minimal dapat, misalnya waktu itu saya goreng kerupuk gitu ya. Minimal keuntungannya itu kita dapat sisa minyak, sisa apa, itu manfaat banget bagi kita. Sehingga bisa berjalan, bisa sampai membesarkan anak-anak tanpa terasa. Sudah semua Tuhan yang melengkapkan itu semua karena kita menjalani dengan happy dan tekun. Bu, kalau nggak salah ya Bu ya, dulu kan Ibu pernah men-sharingkan dengan saya ketika Ibu merasa tidak mendapat bimbingan, Ibu sudah pindah keyakinan, dan di keyakinan yang baru Ibu merasa belum dapat bimbingan dari suami aku. Kemudian Ibu sempat merasa kalau Ibu masuk ke tempat-tempat ibadah yang lain, pokoknya Ibu bingung lah, apa pegangannya di mana ini? Saya sudah meninggalkan keyakinan saya dan saya nggak tahu keyakinan yang baru ini apa dan bagaimana, saya nggak tahu. Kemudian kalau nggak salah Ibu sempat juga masuk masjid gitu, masuk sebentar ya, gitu ya. Bingung mencari, maksud saya ya. Apa yang Ibu alami waktu itu? Waktu itu kita memang mencoba ya, karena dari keluarga suami kan dari ini sebagian Muslim, ada yang sebagian Katolik gitu. Suami tidak terlalu dia menekankan yang begitu. Cuman saya mencari, akhirnya dapatnya di persekutuan doa itu saya bertumbuh. Betul-betul saya merasakan kekuatan, merasakan berkat dari persekutuan doa itu. Zaman-zaman waktu tahun 90-an itu kan lagi booming, lagi semangat banget orang-orang di persekutuan doa. Saya bertumbuh di situ dan saya mendapatkan sampai saat ini apa yang kita dapatkan di persekutuan doa itu menjadi kekuatan. Di sana saya dengar firman, walaupun sudah ada Alkitab ya dulu ya, membaca sendiri itu tidak terlalu melekat ya, kurang cerdas kali saya, kok tidak terlalu gitu. Tetapi pada saat sharing bersama di persekutuan doa waktu itu berasa sekali. Datanglah hai engkau yang letih lesu, aku akan meringankan. Betul-betul Tuhan Yesus itu luar biasa, dan setiap saat Tuhan Yesus yang memimpin sampai banyak hal mungkin nanti lain kali secara detail bisa kita buat kesaksian mungkin untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Bu, setelah proses bertahun-tahun dalam menyesuaikan diri, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ketika Ibu menemukan jati diri, ya ternyata ini pilihan saya, maksudnya ini memang Tuhan yang manggil saya dan saya tepat berada di sini gitu.
bagaimana Bu, Ibu menemukan jati diri dan merasa lega gitu? Sekarang saya tahu, dengan suami tidak memaksakan, dengan suami tidak mendoktrin harus gini-gini, kita yang mendapatkan sendiri. Jadi otomatis kematangan iman di dalam diri pribadi itu bisa bertumbuh dengan baik karena kita yang mendapatkan sendiri tanpa dipengaruhi oleh dia, tanpa dipengaruhi. Jadi kita sendiri yang merasakan, kita yang dapat, oh ini sebenarnya, oh ini gitu. Sampai saat ini, sampai saya kepada anak-anak juga, saya menguatkan anak-anak, membesarkan anak-anak itu selalu berpandangan kepada firman-firman Tuhan. Walaupun kadang suami tidak terlalu dia mengajarkan gitu, cuman kalau saya galau membicarakan firman, diajak dia berbicara, dia mau, dia bisa jawab, dia bisa menguatkan. Pak Pras itu memang Katolik dari kecil? Dari SMP. Dari SMP dia Katolik. Kalau saya galau, saya dapat firman. Saya tanyakan sama Pak Pras, Pak gini. Dia bisa kok, dia kena kok dia. Cuma dia tidak terlalu mempengaruhi orang, mempengaruhi istrinya gitu, enggak. Maaf Bu, waktu Ibu menikah itu secara Katolik atau secara Hindu? Waktu menikah kita secara Hindu. Secara Hindu, setelah udah punya anak 2 gitu, baru suami mengajak ke gereja. Sudah sempat ke tempat lain dulu waktu itu, sudah tempat ke tempat lain, terus suami baru ngajak ke gereja. Pak Pras ngajak saya ke gereja Kepundung pertama kali, baru masuk gereja, dengar kor itu udah beda rasanya. Ini rasanya lemes saya waktu itu, nangis saya sampai dibisiki sama Pak Pras. Ya udah selesai, pulang. Aku masih tetap nangis di situ, nangis bahagia sekali. Aduh Tuhan, kenapa dari dulu saya dipanggil, diajak ke gereja. Saya kan memang Balinis, saya nggak pernah bergaul dengan orang Kristen, nggak pernah bergaul dengan orang Muslim, nggak pernah jujur. Bali, betul-betul Bali. Ibu umur berapa sih waktu menikah Bu? Umur 23 tahun. Dan Ibu memutuskan meninggalkan segala-galanya. Itu tanggapannya keluarganya Ibu bagaimana? Ya begitu, namanya dapat. Kamu sudah matang tak? Gitu. Benar. Ibu saya sedih banget, ibu saya sedih, ibu saya. Tapi setelah lama-lama ibu saya malah menilai, ternyata ibu saya panggilnya kan Gusti Ayu gitu ya. Ternyata Gusti Ayu yang nikah dengan orang Jawa dengan perbedaan apa yang sangat saya khawatirkan, tidak pernah pulang membawa air mata, katanya ibu saya. Nah, justru pulang membawa penghiburan, katanya ibu saya. Sampai ibu saya setelah tua, ibu saya pikun, tidak ingat sama semua anak, yang diingat saya aja. Ibu saya bangga dan sama suami juga baik. Berarti Ibu pribadi yang matang ya Bu. Artinya Ibu benar-benar menghidupi dengan cara yang sangat sederhana gitu. Betul. Dengan sangat sederhana. Suami juga merantau ke Bali bukan dengan apa ya, dengan artinya bekal harta yang banyak gitu, enggak. Suami datang ke Bali dengan kemampuan apa ya, dia punya tangan kaki, punya ijazah gitu, dia bekerja. Kita ya semua Tuhan yang memimpin. Sekarang baru dirasakan bahwa memang ini semua rencana Tuhan. Betul-betul semua rencana Tuhan ini yang kita jalani. Ibu, bagaimana Ibu mendidik 3 anaknya Ibu sehingga sekarang jadi saya kenal mereka
Dari kecil saya tahu sekarang mereka jadi anak yang benar-benar mandiri, anak yang luar biasa. Bagaimana caranya ibu mendidik mereka itu? Sering tetangga pertanyaan ini ya, waktu saya tinggal masih di rumah dulu, tetangga banyak yang menanyakan, Ibu Ayu, gimana caranya mendidik anak? Kok saya lihat anaknya ibu bisa, artinya tidak aneh-aneh gitu. Secara ini saya katakan, saya mendidik dan memberikan segala sesuatu sesuai kebutuhan, tetap sesuai kebutuhan, dan saya selalu mengingatkan tidak berlebih-lebihan, tetap sesuai kebutuhan. Anak saya yang pertama waktu itu, waktu SMA dia suka musik kan, dia suka musik. Waktu itu masih keadaan kita masih boleh dikatakan kekurangan ya. Tetapi saya tetap ambil keputusan, kamu benar nih mau les musik. Les musik itu mahal zaman itu. Kalau serius, mama bisa. Benar, mah bisa. Benar. Kamu les di mana? Pilih dah tempatnya. Kalau sudah bermanfaat, artinya sesuai kebutuhan, saya bisa. Wih, senang sekali anak saya. Dengan saya katakan, kamu serius? Kalau serius, mama bisa. Mama usahakan sampai bisa. Tapi sampai hujan angin dia tetap berangkat les itu, anak saya pertama, karena dia ngerti bahwa mamahnya memberikan dia sesuatu yang untuk mengembangkan hobinya dia itu dengan susah gitu ya, tetapi mama mau. Kayak suami bilang, kamu berlebihan. Kalau penghasilan yang sangat besar baru mengambil les seperti itu. Aku juga berbakat musik, nggak pernah aku les. Gitu katanya suami. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu menyebabkan jiwamu stabil. Mungkin karena saya guru mungkin ya. Jadi itu juga beruntungnya saya dalam pendidikan, beruntungnya saya guru TK. Apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari tentang psikologi perkembangan anak, untungnya itu saya terapkan kepada anak. Jadi dalam mendidik, dalam berbicara, dalam ngomel, walau banyak ngomel, tetap dalam koridor perkembangan anak. Itu seperti itu mungkin yang menyebabkan anak itu bisa berkembang tidak niko-niko gitu. Anak-anaknya ibu memang dari kecil ibu didik secara Katolik? Tidak terlalu. Atau ibu bebaskan mereka? Karena saya kan dasar iman saya itu bukan dari Katolik. Jadi di rumah itu kita karena kebiasaan saya dari kecil itu banyak mempengaruhi sikap-sikap anak. Tidak secara Katolik. Kebanyakan dia gaya Balinya lebih melekat kepada anak-anak. Mungkin Bu Linda lihat ya, anak-anak saya gaya Balinya yang banyak mempengaruhi perkembangannya. Tetapi dalam belajar, dalam bersikap, artinya dia tahu bahwa imannya Katolik, dia masih ingat sekolah minggu, masih ingat ke gereja, masih sampai saat ini. Sampai dalam pekerjaan, dalam sekolah saya tidak terlalu mengatur anak mau jadi apa, tapi saya sarankan saja. Kalau anak saya hampir semuanya berbakat musik ya. Anak pertama ini kan waktu SMA itu ikut lomba-lomba, sering ikut band indie, menang dia. Kayak Neno, Bakatnya Pras ya, Pak Pras ya? Bakatnya Pak Pras. Dulu pernah Neno SMA kelas 3 menang basis terbaik se-Bali. Ya, pas 17 tahun itu. Waktu itu juga dia minta bass. Mahal ya, mahal. Ya udah beli dah.
Ingat saya mereknya waktu itu beli Ibanez, yang dulu kan masih kurang bagus karena udah dianggap bagus dan dia menang ya di UNER dulu teknik yang ada kan, dia basis terbaik sebali. Akhirnya minta ada beli gitu, saya kasih, artinya sedapat mungkin untuk mendidik anak, untuk perkembangan anak, karena saya tahu persis bahwa pendidikan anak itu tidak melulu harus belajar. Kalau saya prinsip dari awal, belajar, olahraga, seni, ini berimbang ini. Selalu ini harus berimbang. Tidak boleh ini tok belajar, nggak bisa. Olahraga, belajar, seni. Seni, belajar, olahraga. Keren. Dari awal saya mendidik anak seperti itu. Kesannya anak saya tidak terlalu belajar, tetapi apa yang dia baca mampu melekat dalam sikap, dalam apa mungkin. Saya ceritakan anak saya pertama, ya namanya ibu ya, bangga banget sama anak gitu. Ya, semua ibu bangga sama Bangga banget sama semua anaknya ya, setiap ibu ya. Waktu itu dia kerja waktu itu di Sisel itu di Afrika. Setelah itu dia dapat penghargaan, dia bisa ngajak orang tuanya ke situ jalan-jalan dengan kamar suite, dengan wah, aku tuh seperti mimpi aku bisa jalan ke situ. Setelah itu dapat tawaran karena bagus ya pekerjaannya, karena kan seninya dia berkembang di sini. Seni, olahraga, belajar, ilmunya ada, didukung seninya. Jadi pekerjaannya dia itu mungkin enjoy, kelihatan ya pekerjaannya. Sampai itu yang punya perusahaan itu memilih, ini siapa sih yang ngerjakan ini? Boleh nggak aku yang tahu orangnya yang bisa seperti ini? Oh, GM-nya ditanya begitu katanya. Oh, ini ada dua orang yang bantu saya, termasuk Neno dan ininya dan stafnya itu. Oh, ini orangnya. Oh, kalau gitu boleh nggak aku mau ngomong-ngomong sama dia. Terus akhirnya ditawarin, makanya Neno sekarang bisa kerja di Abu Dhabi. keren banget gitu. ya banget. Ibu balik lagi ke yang lalu, yang tadi yang kita bicarain. Dari ibu menikah sampai ibu menemukan jati dirinya, ya saya sudah mantap di sini. Jadi kan dari ibu menikah kan pertama masih mencari-cari begini kan Bu, masih ya galau lah, maksudnya saya nggak tahu arah dah, gelap gulita ini mau kemana saya ini sebenarnya. Iya. Nah, sampai ibu menemukan jati diri, oh ya, sampai ibu tadi bilang pertama kali diajak ke gereja dan ibu menangis, itu berapa tahun ya Bu? Berapa tahun sudah Dari ibu menikah sampai ibu menemukan bahwa aduh, kok nggak dari dulu ya saya menemukan kedamaian seperti ini. Udah lama Bu Linda, udah lama. Ada 10 tahun? 10 tahun lebih, kira-kira 12 tahunan. Sampai anak saya sudah gede-gede, bawa anak waktu itu, baru mengenal. Ternyata itu adalah rencana Tuhan. Semua mematangkan jiwa saya. Waktu yang tepat bagi Itu Tuhan. yang tepat. Kalau mungkin dari awal suami yang memperkenalkan gini-gini, pasti tidak yakin. Ini karena menemukan sendiri seperti ini. Ternyata di gereja ini seperti ini. Saya merinding ya Bu. Saya ingat lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar. Itu benar. Walau kadang tak mudah dimengerti. Iya. Kenapa lu nunggu puluhan tahun gitu? Puluhan tahun. Aduh Tuhan, kenapa nggak dari dulu saya dipanggil ke sini? Kenapa nggak dari dulu? Dan pengalaman bersama Tuhan itu nyata banget di dalam hidup. Banyak hal, pengalaman. Boleh dikatakan saya tidak dengan Alkitab itu artinya tidak
tidak begitu fasih ya saya ya. Tapi ada beberapa dengan bacaan firman yang betul-betul melekat, yang betul-betul Allah itu hidup. gitu. Kalau saya boleh cerita, saya dulu udah pernah cerita ya, pernah bersaksi waktu suami saya kena serangan jantung. Itu luar biasa. Gimana itu Bu ceritanya? Dulu waktu tahun 2006 ya, suami saya kena serangan jantung. Saya sore-sore pas di rumah jemur cucian, anak saya masih kecil tuh, yang paling kecil. Ada telepon. Halo, dari siapa? Saya dari rumah sakit, Bu. Bapak kena serangan jantung, Ibu segera datang. Saya sampai gini, aduh, gimana nih? Aku mau nangis, aku mau minta suami sembuh, tapi minta suami sembuh ternyata nggak sembuh. Nanti aku malah kecewa banget. Aku mau minta apa sama Tuhan? Aku duduk, Tuhan Yesus, saat seperti ini saya tidak punya keinginan, Tuhan. Saat seperti ini saya pun tidak punya keinginan. Tetapi karena saya memiliki Engkau, apapun yang Engkau berikan itu yang terbaik. Saya merasa bersemangat, saya langsung ke rumah sakit. Suami saya jantungnya itu sudah 200 saking cepatnya. Terus saya peluk, saya ajak berdoa, kok malah tenang jantungnya. Duk. Saya lari. Masih ingat nama dokternya waktu itu. Dokter, lihat tuh komputernya. Kok detak jantungnya pelan? Iya, Ibu apain tadi? Saya ajak berdoa. Luar biasa. Langsung Bapak tenang. Itu nyata banget. Saya, Bu. Nyata banget Tuhan Yesus, benar-benar hidup. Nyata banget. Sering kejadian-kejadian seperti itu terjadi di dalam keluarga saya. Tetapi dengan pembelajaran itu, saya sekarang dalam menjalani hidup, jarang saya mohon Tuhan supaya begini, supaya begitu. Lebih baik saya lakukan, Tuhan, aku mau seperti ini, mau ini. Tapi sih sebenarnya aku mau sesuai rencanamu, pasti saya bilang begitu. Karena saya takut. Kalau saya keras dengan kemauan saya memohon, kalau memang berbeda dengan rencana Tuhan, ternyata Tuhan tidak seperti itu rencananya, saya takut kecewa. Saya belajar supaya tidak kecewa dan menerima apapun dari Tuhan dalam proses Bu. Luar biasa banget. Iya. Bu Ayu ngajar di TK itu berapa tahun sampai sekarang? 36 tahun. 36 tahun. Tidak waktu yang sedikit. Soalnya saya lihat Ibu sangat menghidupi profesinya Ibu. Iya. Saya bertahun-tahun kumpul sama Ibu dalam sekami ya Bu. Ibu selalu pegang TK. Dan saya melihat Ibu ngajar luar biasa gitu loh. Apa sih Bu resepnya? Kenapa Ibu nggak bosan gitu atau nggak gimana ya gitu? Coba Bu cerita 36 tahun itu apa yang Ibu dapat? Sampai setua ini apa ya? Karena dapat duit kali ya. Yang utama itu kali. Iya, kita punya pekerjaan tetap. Punya pekerjaan, jadi kita sudah karena itu yang kita tekuni, jadi sudah mata pencaharian jadinya di situ. Pernah nggak Bu ada kejadian yang paling berkesan selama ngajar? Yang paling berkesan, paling seperti itu biasanya orang tua datang menyerahkan anak ke TK yang memuan, yang tidak mau dengan siapa-siapa. Terus sampai di sekolah, biasanya itu tugas saya yang menaklukkan. Anak yang ngomong, semua ditendang.
Kuncinya biasanya anak yang ngamuk, kita tidak usah ikut ngamuk. Jadi anak itu harus dipeluk erat sehingga dia merasakan kenyamanan. Itu merasa berhasil sebagai guru karena kita mampu untuk menguasai anak itu dan menjadi nyaman dalam sekolah kita. Kadang anak itu manggil mama, ibu guru mama gitu. Ada kejadian khusus yang paling berkesan enggak Bu? Pada anak, misalnya anak yang nakal sekali atau anak yang paling khusus ya. Saya menemukan anak baru-baru ini beberapa tahun yang lalu. Mereka tuh orang tuanya berpisah, masih keluarga muda. Berpisah terus dititip di TK. Setiap dia sedih netes air matanya tes, saya mesti gendong, ajak dia ke kantor. Dia pasti nyulik nyanyok saya. Dia tekan-tekan kayak gini. Sambil matanya ngelirik ke mata saya, boleh nggak gitu kali dia. laki Pak perempuan? Laki. Dia pegang-pegang ini saya, pegang-pegang sambil ngelirik mata saya. Terus saya biarin aja karena itu anak umur 3,5 tahun kan masih seneng-senengnya gitu. Mulai dari yang lirik-lirik mata saya, jarinya dia mulai masuk ke dalam sampai saya produk. Tangan nggak boleh masuk, dari luar aja boleh pegang nyonyoknya Bu Guru. Tangan nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh? Kasih nak masukin. Dari air mata pas begitu. Sering kalau dapat anak yang orang tuanya bisa itu betul-betul guru TK sangat berperan di situ, menyemangati anak. Akhirnya lama-lama anak itu bisa mandiri. Banyak kejadian yang dari TK itu, kadang anak dari rumah terlalu manja, dia nggak berani nginjekin kaki di sekolah. Mesti ngelatih nginjekin kaki, meyakinkan Bu Guru lompat nggak apa-apa. Benar nggak apa-apa, kuat ini Bu Guru lantainya. Gitu. Ya guru TK itu dasar, betul-betul dasar ya, dan menjadi kebanggaan apabila membawa anak itu mulai tidak berani dan menjadi berani, karena itu dasar daripada perkembangannya dia. Pernah nggak Bu, selama 36 tahun itu Ibu merasa jenuh atau capek gitu? Pernah nggak Bu? Jujur kalau bersama anak tidak pernah, senang sekali. Yang jenuh capek itu kita mendapatkan tugas perencanaan pembaruan gini gitu kemudian administrasinya yang gitu yang berat sekali. Bagi saya mungkin kurang menyenangkan ya, tetapi kan memang harus seperti itu. Kita harus buat administrasinya dulu, perencanaannya dulu, baru ngajar gitu. Kalau nggak salah, mungkin saya salah. Kalau nggak salah Ibu pernah jadi kepala sekolah ya? Iya, saya sampai hari ini masih. Oh, ya. Luar biasa, kepala sekolah nih, Ibu kepala sekolah nih. Ibu dengar sudah mau usia pensiun, betul? Iya, udah suratnya malah udah datang Bu Linda. Nanti pada saat Maret sudah pensiun. Ternyata sudah 60 tahun. Kadang perasaan masih muda aja. Ada perasaan takut nggak Bu menjelang pensiun? Gimana ya, campur aduk Bu Linda. Perasaan itu ada perasaan bangga. Terus terang saya bangga. Bangganya kenapa? Aduh, saya sampai pada saat usia 60 tahun. Merasa bangga banget kita sampai di finish. Terus ada rasa agak sepi dikit. Kesepian. Ada rasa sepi. Nanti senang nggak ya kita di rumah? Karena saya udah mengambil keputusan untuk tidak mau membantu ngajar di sekolah lagi. Saya udah ambil keputusan, selesai sudah.
supaya bisa menikmati hidup. Tetapi banyak perencanaan udah saya siapkan ya, minimal untuk bisa mengisi waktu mencari pekerjaan yang tidak butuh banyak tanggung jawab. Boleh dibagi sedikit? Mulai setahun yang lalu saya ada piara kambing. Situ kan. Ada orang sih yang piara, dan kita bagi 2 gitu. Terus belajar ke pertanian maunya. Saya udah mulai 1 November saya menanam porang. Pernah dengar porang? Porang itu komoditas ekspor. Nantinya panennya selama 8 bulan, mungkin 2 kali 8 bulan. Mungkin sekarang sejenis apa itu? Porang itu sejenis umbi-umbian. Suweng, tahu suweng? Kayak suweng, kayak keladi gitu modelnya. Ya panennya nanti bisa, katanya untuk kualitas ekspor sih itu. Dijual katanya ke Eropa. Dan ini baru nyoba Belinda, baru dari 1 Oktober kemarin saya nanam. Ini masih dalam program. Mungkin nanti mau mindahin dari yang persemaian itu membawa ke kebun. Saya kok berasa happy gitu ya, ada hiburan walaupun kotor-kotor gitu. Banyak sih teman bilang, aduh ngapain lagi kembali ke gitu, ke tanah-tanah kotor. Tapi kok merasa ada hiburan gitu, mendapat ketenangan di situ. Luar biasa Ibu. Ibu, bagaimana Ibu yang, maaf ya, hanya seorang guru gitu loh, sampai Ibu bisa mengembangkan, Ibu punya beberapa rumah atau villa kecil-kecil lah. Bagaimana luar biasanya Ibu gitu loh. Saya nggak habis berpikir, mungkin biasanya ya maaf Bu ya, saya seorang guru juga gitu loh Bu, kayaknya gaji saya sebulan ya habis sebulan gitu loh Bu. Bagaimana Ibu bisa luar biasa gitu, dari 1 punya 2 rumah, dari 2 punya 3 gitu, kok hebat sekali gitu bayangan saya. Boleh nggak sih Bu berbagi tips, maksudnya supaya anak-anak muda itu dia juga bisa menghidupi bahwa Ibu yang sederhana, cara berpikirnya sederhana, nggak neko-neko, toh Ibu masa tuanya itu menuai gitu, maksudnya masa tua sudah tinggal masuk masa pensiun yang bahagia itu ya Ibu. Iya. Gimana caranya itu Bu? Ya termasuk saya ada dalam perencanaan itu, saya merencanakan itu juga untuk di masa tua itu. Dari umur berapa Ibu mulai mikir, oh saya bisa loh investasi di rumah untuk saya sewain hari 1 ke 2 itu dari. Sebenarnya kalau rumah itu bukan semua punya saya sebenarnya. Paling yang pasti punya saya cuma 1, paling yang rumah investasi yang sama Belinda kemarin itu paling saya itu beneran punya. Yang 1 yang villa yang satunya itu punyanya anak-anak. Dia hasil bekerja, kebetulan anak-anak saya itu dari hasil pekerjaannya dia bangga dia. Mama, aku punya uang loh segini, untuk apa Mama? Perbaiki rumah Mama ya, dibongkar, dibuat rumah tingkat supaya rumah modern, supaya kan maksudnya supaya keren, supaya eksklusif rumahnya, supaya kayak orang modern sekarang. Saya bilang, ngapain rumah Mama dibongkar? Bagi Mama ini rumah bagus banget, saya gitu kan, masih bisa ditempati, masih. Berapa punya uang sini? Coba berapa punya uang? Oh punya uang segini. Coba Mama cariin tempat, belikan aja jadi kamu punya rumah. Saya ngajarin anak begitu. Oh iya benar juga Mah. Carikanlah rumah yang sesuai dengan kemampuan keuangannya dia. Itu awalnya pertama. Setelah itu lagi dia nabung-nabung dikit. Mama punya uang loh segini.
Ini diapain nih mah? Coba beliin gini yuk, mah beli kebun yuk mah, gitu dia. Nah, jangan beli kebun, males ngurusnya, jauh di kampung, yang deket-deket aja nih, yang pasti-pasti. Coba mama carikan yang sesuai dengan kemampuan kamu, saya carikan biar cocok. Akhirnya ada rumah itu. Luar biasa. Mana saya pikir, aduh Ibu Ayu bisa kok, saya belum bisa nih gitu. Karena nih sebenarnya artinya syukurnya termasuk anak sekarang kan pola pikirnya udah modern, berlebih-lebihan gaya hidupnya. Kalau bagi saya tak lihat berlebihan ya, banyak kan begitu, tak lihat anak-anak. Tetapi untungnya masih dia mau ngikut. Kamu punya uang berapa, kamu punya gaji berapa untuk kebutuhan setiap hari, untuk kebutuhan anak-anak. Kalau masih bisa disisakan, sisakan untuk hari depan, saya gitu. Untungnya dia mau gitu. Jadi ya syukurlah dengan pola pikir sederhana, jadi anak-anak mampu. Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman hari pensiun yang bahagia. Saya lihat Bu Ayu sudah menyiapkan dengan baik. Dia akan berkebun, dia akan mengisi hari-harinya dengan sesuatu hal yang baru tetapi yang menyenangkan buat dia. Iya, benar. Mungkin dari hasilnya mungkin nggak seberapa ya, apalagi biara kambing gitu. Tapi lucu. Lihat kambing kemarin melahirkan, itu yang pelihara. Ibu, kambingnya udah lahir nih Bu. Rasanya senang sekali. Tapi kalau misalnya kita jual kayak kemarin kan udah, kita punya kemarin 28 kambing. Terus yang cowok 10 baru dijual. Untungnya nggak seberapa, tapi senengnya itu loh. Ini senengnya luar biasa. Kita punya baru melahirkan yang gitu, lucu banget rasanya. Saya ikut happy loh Bu. Iya, cuman jarang orang mau gulita, orang aku cuman sederhana. Artinya di masa tua itu tidak berdampak untuk kalau kita misalnya buat usaha yang besar-besaran, kalau rugi kan dampaknya ke psikologi kita, jadi sakit, jadi gimana gitu. Sekarang saya malah yang hibur-hiburan banget. Malah anak saya mau ikut tuh Neno. Ma lucu sekali, ikut dong. Neno mau gini, dah nanti nggak untung, nanti ngomel-ngomel nanti. Cuma ikut lihat-lihat aja, orang ini cuma lucu-lucuan aja. Saya gitu, akhirnya ya lumayan menghibur. Saya senang mendengarnya. Aduh, Luar biasa. Semoga pembicaraan kami pada hari ini benar-benar sedikit saja membuat teman-teman terinspirasi bahwa hidup itu melihat ke depan, nggak usah mikir kiri kanan. Masalah dan kesedihan itu kan pasti ada ya Bu Ayu. Pasti. Tapi kita jalan terus Ya. sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesederhanaan kita menyikapi hidup. Memohon kepada Tuhan juga kita sesuai kemampuan. Kadang kalau berlebihan nanti belum terkabul malah kecewa, berat lagi. Gitu sih pengalaman. Gitu ya Bu ya. Padahal saya lagi memohon-mohon supaya punya rumah ini Bu. Ya, pasti Bu Linda. Pelan-pelan pasti. Iya. Jadi setiap Apalagi malah kalau saya sendiri malah bangga banget sama Bu Linda. Betul-betul. setiap kali mikir, duh kontrakan saya sudah mau habis, itu sudah takut. Tapi saya tahu saya punya Allah yang besar. Betul. Dari dulu kan khawatirnya begitu. Iya. Buktinya sampai Hari anak-anak ini besar juga sampai hari sampai anak-anak mandiri, sampai udah punya cucu. masih tetap bisa berjalan. Iya. Semua sudah Tuhan sudah memberikan porsinya sendiri-sendiri dengan cara penyelesaiannya sendiri menurut kemampuannya. Saya bangga banget sama Bu Linda, jujur. Bu Linda talentanya banyak. Benar. Kalau saya, semua saya jalani dengan penuh kesederhanaan dan ketekunan, itu aja.
Aku tidak kayak Bu Linda punya talenta dan kemampuan yang banyak. Aku bangga banget sama Bu Linda. Kalau orang Bali bilang sing ada apa, Bu? Orang buat podcast ini aja mungkin ya menurut beberapa orang ya berlebihan banget, ngapain sudah tua-tua buat seperti ini. Tapi buat saya ini adalah hiburan, ini adalah memberi inspirasi buat banyak orang. Gak usah mikir mau apa, mau hasilnya bagaimana, yang penting mampu dipertanggungjawabkan. melakukan dan melakukan. Ya. Yang penting juga kita niatnya baik, Ya, bahwa kita mau berbagi. Sebelum kita tutup usia, alangkah baiknya kalau kita rendah hati untuk membagikan Benar. Luar biasanya Bu Linda. pengalaman Benar. iman. Saya sungguh terima kasih sama Bu Ayu mau hadir di sini, karena saya dari dulu mengagumi Bu Ayu dengan kesederhanaannya. Tetapi Bu Ayu demikian sederhana, nggak banyak mikir kiri kanan, tetapi Bu Ayu selalu melakukan, dan itu kebaikannya Ibu Ayu sangat nyata bagi kami, teman-temannya Bu Ayu itu seperti melihat kesaksian hidup dalam diri Ibu Ayu. Jadi kami sangat thank you banget boleh menjadi temannya Bu Ayu. Saya melihat pertumbuhan anak-anaknya Bu Ayu juga dari kecil sampai sekarang, sampai jadi orang-orang hebat. Saya merasa ikut bangga, ikut memiliki. Semua saya juga banyak belajar dari Bu Linda. Dari anak-anak saya kecil, dididik sama Bu Linda, saya terutama banyak belajar dari Bu Linda. Mungkin kita saling ini ya, Saling mengagumi. saling mengagumi. Betul. Nanti Maret kita makan-makan Oke. merayakan 60 tahun. Ibu Ayu sudah melewatin semuanya. Oh, rencananya gitu dah. Kita bersyukur sama Tuhan. Saya gini 60 tahun, pokoknya saya harus syukuran. Iya, Ini betul-betul kebanggaan. ya, bahwa Tuhan membimbing selama 60 tahun. Itu yang kita banggakan tuh. Malah sekarang udah tidak ada suami, tetapi puji syukur tetap berjalan Iya, saya lihat dengan baik. ketika Pak Prasojo meninggal, saya melihat Ibu Ayu begitu tabah, tegak berdiri merangkul anak-anak itu. Saya bilang, wow, ini hebat sekali. Itu sebenarnya udah 10 tahun kan Pak Pras pensiun. Tidak tidak pekerjaan yang gampang mendampingi dia sakit. Bu, ini di luar konteks itu ya Bu ya. Ini saya sendiri, entah pemikiran saya salah atau enggak. Saya kebetulan seorang hipnoterapis, saya banyak klien juga ibu-ibu Bali ya Bu ya. Saya melihat kenapa mereka begitu ya setianya sama pasangannya, dalam arti banyak guru-guru juga Bu datang ke tempat saya. Itu mereka ada seorang guru yang sederhana juga mengatakan begini, suaminya stroke nggak bisa kerja ya Bu, dia mengatakan bahwa Tuhan itu ngasih rezeki pada suami saya itu lewat saya Bu. Jadi ini rezekinya suami saya Bu. Saya nggak pernah bisa lupa. Pelajaran hidup itu nggak pernah bisa saya lupakan. Saya bilang ini orang sederhana tapi pemikirannya demikian dalam gitu loh. Saya prinsip saya sama seperti itu. Sama. Makanya saya pikir ibu-ibu Bali ini memang seperti itu ya, sederhana tapi melakukan, maksud saya nggak banyak mikir, nggak banyak neko-neko tuh loh Bu. Menghidupi hidup itu dengan sederhana, selangkah demi selangkah begitu. Mungkin begitu ya, karena orang tua sering ngajarin dulu kita dalam menapaki hidup itu ambil keputusan, bahasa Bali nih, cenik lantang gitu. Kecil, panjang supaya nyambung terus, nggak boleh putus. Mungkin itu ya Bu, nilainya nilai yang sangat mendalam dari
yang saya lihat nih dari orang Bali gitu loh, maksudnya mereka sederhana menapakin satu langkah demi satu langkah tapi tidak boleh terus. putus. Iya. Itu kan prinsip orang Bali itu, kalau orang tua saya ngajarin cenek lantangnya aleh gitu. Jadi kecil panjang, bukan sekarang punya blok langsung wow, habis itu bingung. Kalau orang tua saya ngajarin itu udah kecil panjang, Selangkah demi selangkah terus nyambung, jalan. nyambung. Ya Bu, saya mau belajar Bu. Saya sudah hampir 40 tahun di Bali, saya juga akan menghidupi prinsip itu. Saya akan jalan selangkah demi selangkah, tetapi Kecil, terus, nyambung, terus, nggak boleh berhenti. Iya, walaupun kecil, tapi kayak titian gitu selalu ada kan, selalu ada tempat pijakan kecil. Itu yang keras prinsipnya. Tapi kan Bu Linda luar biasa, Bu Linda. Benar nih, bukan saya memang ngefans sama Bu Linda dari dulu. Bu Ayu, lain kali misalnya kalau saya undang lagi boleh kan Bu? Boleh. Jangan Apalagi bosan. saya sekarang udah tidak terlalu sibuk gitu. Ya, jangan Boleh. bosan ya, Saya Bu. senang ngobrol. Atau mungkin khusus untuk kesaksian. Ini Iya. udah dilepas ini ya. Belum, nggak apa-apa. Jadi lain kali kalau khusus Ibu punya tentang- ide-ide apa sih yang ingin, saya akan menerima dengan baik. Bu, saya punya ide kalau kesaksian tentang ini bagaimana Bu? Gitu, saya akan senang sekali Ya, misalnya kesaksian gitu, kesaksian. Ya, tentang hidup dan kehidupan. tentang hidup, tentang ini beda Ya. gitu. Jadi detail kita mampu menceritakan, justru dengan detail itu kita orang mendengar itu lebih detail, jadinya lebih dapat pembelajarannya. Itu. Thank you banget. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan obrolan kami. Semoga obrolan ini bermanfaat. Sedikit banyak bermanfaat buat hidup. Bahwa hidup adalah selangkah demi selangkah dan terus sampai panjang. Salam kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.